Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. salam sehat semuanya kepada Ibu Anan, kepada semua tim Bima, kepada semua pemirsa yang budiman. Kali ini kita sedang melakukan podcast yang mengupas sedikit tentang bagaimana sebuah desain perencanaan pembelajaran dilakukan. Nah, bagaimana implementasinya? Malam ini, melalui podcast ini, kami dari tim Bima, peserta PPG UGJ Prajabatan, akan mengulik itu dalam forum ini. Nah, untuk pertama, saya kenalkan dulu. Malam ini kita bersama Ibu An Nuraini, SPD. Beliau merupakan praktisi pendidikan, guru sekaligus di bagian kurikulum di SDN Bima Kota Cirebon. Nah, langsung saja, pemirsa yang budiman dan semuanya, kita akan langsung bincang-bincang santai dengan beliau, mengulik sedikit tentang bagaimana sebuah desain perancangan pembelajaran diimplementasikan. Selamat malam, Ibu An. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Ya. Ibu gimana kabarnya? Ibu, Ya, kita akan mulai aja ya. Untuk pertama, dalam desain perancangan pembelajaran, kita akan dipandu dengan memakai istilahnya aplikasi where to, mulai dari bagaimana dan sampai atau bagaimana mengorganisasikan bagaimana sebuah perancangan pembelajaran itu dilaksanakan. Baik Ibu, saya Zakaria Ahmad akan memandu jalannya podcast malam ini. Untuk pertama, Ibu, bagaimana sih rancangan atau tujuan pembelajaran itu dibuat, Ibu? tujuan pembelajaran atau TP itu dibuat dengan yang pertama itu memperhatikan CP ya, capaian pembelajaran. Karena apa? Karena TP itu merupakan turunan dari CP. Jadi pertama yang dilakukan itu ketika kita akan membuat sebuah tujuan pembelajaran itu yang diperhatikan yang pertama adalah CP atau capaian pembelajaran. Setelah memperhatikan CP atau capaian pembelajaran, yang kedua itu kita harus menentukan kompetensi atau keterampilan apa yang akan menjadi target, eh, atau kompetensi yang akan dimiliki siswa nanti dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom ya, seperti yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi dalam menentukan kompetensi apa atau target apa yang akan dicapai nanti oleh siswa itu eh, em, menggunakan KKO taksonomi Bloom. Setelah menentukan kompetensi atau menentukan target, lalu kita harus memperhatikan karakteristik dari materi. Materi yang akan kita ajarkan kepada siswa, ciri-cirinya bagaimana, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, setelah itu baru setelah kita memperhatikan CP, menentukan kompetensi apa yang akan dicapai, memperhatikan karakteristik materi dan karakteristik siswa, baru kita bisa merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu An. Kemudian semuanya pemirsa yang budiman, kita sampai pada aplikasi implementasi yang selanjutnya, yakni hook the student. Selanjutnya akan ditanyakan oleh siapa nih? Mala. Iya.
Silahkan Teh Mala. Baik Ibu An, kami izin bertanya terkait bagaimana Ibu melakukan pendekatan dalam penyampaian materi sehingga dapat menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik pada materi tersebut, Ibu. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui cara-cara tadi tuh menggugah ya, menggugah. Ya, Nah, menggugah cara minat siswa. menggugah minat Iya, siswa supaya siswa lebih tertarik ketika pembelajaran. Hal iya. yang pertama Iya, yang Ibu. harus guru lakukan untuk menggugah minat siswa itu yang pertama menciptakan lingkungan yang nyaman dulu di kelas. Jadi ketika pembelajaran dimulai, ciptakan dulu lingkungan yang nyaman. Jangan sampai si anak ini merasa tegang atau merasa tertekan di dalam kelas. Karena apa? Kalau mereka tegang atau tertekan, eh, minat untuk belajar mereka akan hilang gitu. Terus yang kedua, setelah suasana kelas nyaman, gunakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Student center, ya, jangan monoton. Buat anak-anak eh, melakukan pembelajarannya. Jadi bukan disuapi istilahnya, bukan dijejali materi oleh Oh, kita, bukan ya. disuapi gitu, tapi mereka melaksanakan langsung pembelajaran secara aktif dan kreatif. Terus setelah itu untuk menggugah minat siswa yang ketiga, kita bisa memberikan reward, terhadap sekecil apapun usaha yang mereka lakukan. Reward ini bisa berupa verbal, dengan tepuk hebat, dengan jempol misalnya, atau dengan tepuk tangan, atau bisa juga dengan berupa pelukan boleh. Ya, itu bisa membangkitkan minat untuk belajar siswa. Mungkin segitu dari Oke. saya. Terima kasih jawabannya, Ibu. Nah, selanjutnya pemirsa, bagaimana tentang cara mengeksplorasinya? Nah, sekarang akan disampaikan oleh siapa? Teh Indi atau siapa? Cara peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide. Ya, Iya, Ibu. Iya, jadi Ibu. Iya. eh, sebentar ada mama paket. Ambil dompet, ambil. Nanti ibu transfer aja gitu. Nanti ibu transfer. Nanti ditransfer aja. Ibu izin menanyakan Iya, iya. mengenai yang pertanyaan mengenai eksplorasi gitu. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai cara penyampaiannya ya. Nah, terus Ya. bagaimana Bu caranya peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dalam pembelajaran? Misalnya kayak Ibu menjelaskan materi gitu, terus anaknya bagaimana sih cara Ibu untuk mengeksplorasinya gitu? Cara mengeksplorasi ide siswa ya. Ya, Ibu. Cara mengeksplorasi ide yang pertama itu bisa kita dengan menggunakan metode belajar yang tepat. Yang pertama itu metode belajar yang tepat. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran sekarang kan banyak ya, media-media yang bisa digunakan. Menggunakan teknologi bisa. Yang ketiga, bisa dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tadi dengan eh, games, dengan supaya siswa di kelas itu tidak merasa tertekan atau tidak merasa bosan. Terus apabila ketiga hal itu sudah dilaksanakan, namun si ide itu belum tereksplor, kita juga bisa dengan mungkin kesalahan ada di guru, bisa juga dengan meningkatkan kualitas guru. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu lebih banyak belajar lagi bagaimana cara mengeksplorasi ide pada siswa gitu. Itu cara yang terakhir, mengikuti pelatihan dari pihak gurunya, mengikuti pelatihan, mengikuti melaksanakan PMM, kerjakan PMM, lebih belajar lebih banyak lagi. Itu mungkin. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, kita sampai pada operasi R atau rating.
berpikir kembali. Selanjutnya, siapa yang ingin menanyakan? Bima? Saya lagi, Mas Zaka. Ya, silakan Teh Lia. Mengenai tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu ya, bagaimana caranya mengeksplor. Nah, kalau dalam pembelajaran kan pasti ada di mana sesi peserta didik itu menunjukkan pemahamannya kan ya Bu. Misalnya presentasi gitu, pertunjukan mengenai presentasi. Bagaimana caranya itu dalam meningkatkan eh, pemahaman peserta didik atau pertunjukan melalui presentasi itu dengan cara revisi berdasarkan penilaian dan umpan balik yang Ibu dapatkan. Bagaimana caranya? Apakah langsung diberikan nasihat? Bagaimana Bu? Evaluasi diri ya tadi itu ya. Cara membimbing siswa dalam melakukan evaluasi diri ya. Ya, evaluasi dirinya Ibu bagaimana? Hmm. Cara kita guru membimbing siswa melakukan evaluasi diri. Yang pertama itu kita bisa menggiring siswa untuk merenungkan pembelajaran, merenungkan kinerja mereka di kelas bagaimana, sehingga dengan merenungkan atau refleksi diri itu mereka dapat melihat di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang bagian yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, selain itu juga bisa dengan melakukan umpan balik terhadap teman sebaya, dengan teman sebaya gitu. Bisa evaluasi diri dengan teman sebaya supaya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka ketika belajar. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya oleh siapa ini? Teh Nurul. Ya, saya. Izin Silakan, Teh. bertanya, Ibu. Ya, Ya. izin bertanya ya, Bu, mengenai ini eh, evaluasi. Nah, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri dan evaluasi diri untuk penyesuaian pembelajaran, itu, Bu. Eh, jadi cara untuk membimbing peserta didik melakukan evaluasi itu tadi dengan cara membimbing si siswa ini melakukan evaluasi diri, merenungkan pembelajaran, melaksanakan umpan balik dengan teman sebaya, itu supaya si siswa ini bisa mengukur kemampuan diri mereka sehingga mereka dapat melihat bagian mana yang perlu diperbaiki dan di bagian mana yang perlu ditingkatkan. Begitu. Oke, terima kasih, Ibu. Selanjutnya, Teh Indi. Selanjutnya, ini mengenai lembar kerja ya. Saya izin Ya, bertanya silakan. lagi. Sebagai guru itu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar peserta didik mengenai gaya belajarnya, pengetahuan, atau minat peserta didik itu sendiri agar pembelajaran itu mengarah pada tujuan pembelajaran, Ibu. Cara guru mengakomodasi perkembangan siswa supaya mengarah pada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tadi seperti yang awal-awal, jadi membuat pembelajaran yang menarik, membuat pembelajaran yang menyenangkan, student center bukan teacher center, dengan meaningful learning, siswa mengalami sendiri pembelajaran materi yang sedang mereka pelajari. Ketiganya melakukan apresiasi atau bisa juga dengan tadi reward, bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk pemberian hadiah, itu bisa mengakomodasi perkembangan siswa menurut saya. Oke, terima kasih, Bu.
Nah, pemirsa, Ya, kita akan sampai pada pertanyaan terakhir tentang bagaimana mengorganisasikan. Silakan, Cah Indi atau siapa? Baik, Ibu, saya izin bertanya, bagaimana sih, Bu, selama Ibu mengajar? Nah, itu pengalaman belajar apa yang paling baik, yang mana itu dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? gimana bisa diulangi? Pengalaman Ibu yang paling baik ketika mengajar itu yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Pengalaman mengajar saya yang bisa mengembangkan Eh, Pemahaman peserta didik, memperdalam, lebih mem- memperdalam. lebih memperdalam peserta didik. Pengalaman peserta didik yaitu pengalaman belajar saya, mengajar saya di kelas itu pengalaman ketika melakukan meaningful learning. Jadi ketika kita tidak memberikan pembelajaran dengan cara menyuapi mereka, tapi mengajak mereka untuk melakukan, mengalami sendiri materi yang sedang mereka pelajari, sehingga dengan meaningful learning si materi itu atau pelajaran bermakna itu si materi itu akan lama diingatnya oleh siswa gitu. Seperti contohnya waktu itu ada eh, kegiatan P5 ya, saya sambungkan dengan kegiatan P5. Ada kearifan lokal membuat tahu gejrot. Nah, anak-anak saya bawa tidak diajarkan bagaimana cara membuat tahu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Langkah-langkahnya yang ke satu ini, tapi saya ajak anak-anak untuk mengalami langsung. Saya ajak mereka ke pabrik tahunya supaya mereka dapat melihat sendiri proses pembuatan tahu. Nah, setelah mereka melihat prosesnya, lalu mereka mempraktekannya, sehingga pengalaman belajar membuat tahu ini akan melekat terus dibandingkan ketika kita memberikan materi tentang cara membuat tahu langkah-langkahnya dengan tulisan gitu. Jadi mereka akan lebih melekat, lebih lama ingatnya gitu kalau dengan mengalami langsung membuat tahu gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, pemirsa, sekarang sudah lengkap apa dan bagaimana desain sebuah perancangan pembelajaran dilakukan menggunakan panduan pertanyaan where to. Dari mana kita memulai sampai bagaimana kita mengevaluasi dan memperdalam pemahaman peserta didik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu An Nuraini, SPD, selaku guru kita sebagai praktisi pendidikan. Tentunya, pemirsa, dengan pengalaman beliau, pemirsa dan kita terutama para peserta PDG yang akan menjadi guru profesional di masa depan bisa mengambil pengalaman yang telah disampaikan oleh Ibu Anan. Selamat malam, terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.